Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam persaudaraan, salam damai untuk semua saudaraku yang ada di 5 penjuru. Alhamdulillah wal syukurillah, pada kesempatan ini di forum asah asih dan asuh di channel ini saya ingin membedah tentang senjata kebatinan segitiga emas. Memang kelihatannya sangat unik. Apa itu senjata kebatinan segitiga emas? Dan inilah yang banyak dicari dan penuh penafsiran dari berbagai pandangan atau sudut yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya apa yang Anda kejar dan apa yang Anda cari telah menyelinap di setiap lubuk hati sanubari. Hal ini sesuai dengan surat As-Sasiyat ayat 20 dan 21 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa fil ardi ayatul lil muqinin. Itu yang ayat 20. Dan yang ayat 21 wa fil anfusikum afala tubsirun, di mana artinya dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itu dalam surat As-Sariyat ayat 20 dan 21. Dalam kitab suci telah terjelas seperti itu. Oleh karena itulah kita harus bisa menyibak tabir tirai selubung hati itu. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa sejatine ingsun lan ingsun kang sejati. Siapa sebenarnya diri kita itu sendiri. Karena barang siapa yang mengenal dirinya sendiri akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, manusia itu hanya bersyukur terhadap Sang Maha Pencipta. Saudaraku yang saya cintai, berdasarkan surat As-Sariyat ini ayat 20-21 ini, itu bisa ditafsirkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik, makhluk yang dengan beragam potensi yang melingkupinya. Setiap orang itu memiliki potensi sendiri-sendiri, dan jika dikembangkan akan menjadi suatu ciri khas, trademark dan added value, akan menjadi ciri khusus. Itu secara penafsiran. Tetapi secara keilmuan, bahwa kita itu harus mengenal diri kita sendiri. Tidak perlu mencari jauh-jauh apa yang Anda cari, karena apa yang Anda cari itu telah menyelinap di setiap lubuk hati sanubari.
Saudaraku yang saya hormati, kadang-kadang dari saudaraku salah jalan, salah kaprah. Dia merasa hebat setelah dia baru mempelajari ilmu fisiknya saja, baru menguasai kejasmanian saja. Dia merasa sombong, dia merasa takabur. Tapi sebenarnya kalau sudah terbentur dengan ilmu yang bersifat rohaniah, kekuatan jasmani itu tidak ada apa-apanya. Itu introspeksi buat kita semua, termasuk diri kita, saya. Karena apa? Jasmani itu hanya rangka saja. Yang menggerakkan jasmani adalah rohani. Banyak yang tidak tahu. Seseorang, misalnya saya ambil contoh, baru menguasai ilmu bela diri secara jasmani, itu sudah takabur. Dia sudah merasa hebat. Dia sudah merasa paling menang sendiri. Sebenarnya kasihanlah, kasihan. Pada suatu saat terbentur dengan seseorang yang telah mempunyai ilmu kebatinan, dia mudah untuk diratakan. Karena apa? Moba pulaing rogo digerakno marang moba pulaing jiwa. Bahwa jasmani kita itu digerakkan oleh rohani kita. Ini kita ambil contoh saudara kita sendiri. Saudara kita sendiri memang sudah sejak tahun berapa? Karena 2000-an. Sejak tahun 2000-an bahwa dari organisasi kita itu lebih menekankan pada pendidikan kejasmanian saja, menekankan pada hal-hal yang bersifat kasat mata saja. Bahkan dia membackup bahwa ajaran PSHT itu adalah ajaran yang bersifat kejasmanian saja. Hal-hal yang kasat mata saja, hanya senam, jurus, toyak, kripen dan sebagainya. Keesaan jarang diberikan. Dan yang lebih fatal lagi, bahwa jika ada yang telah menguasai, memperdalam tentang ilmu kebatinan, kerohanian, kesetiahatian, keesaan, dengan lantangnya adik-adik kita, itu bukan ajaran Eshatrate. Sangat menyedihkan. Tapi ya kita harus tersenyum, sebagai orang tua itu tersenyum. Karena apa? Dia belum mengenalnya, apalagi mengetahuinya. Yang dia kenal hanya pencak bela diri jasmani. Oleh karena itu mudah untuk saat ini adik-adik kita, saudara-saudara kita mudah untuk terprovokasi. Nah, pada saat terbentur, dia itu ketemu lawan dengan kekuatan rohanian. Dia lari tunggang langgang, dia takut. Lawannya tidak mempan untuk dibacok dan sebagainya. Saya tertawa. Saya hanya tertawa. Iya, kamu hanya pelajari yang kamu itu pendekar baru menguasai ilmu yang bersifat kejasmanian saja. Wong Isha iku aja kagetan, aja gumunan. Tak boleh gumun. Kuncinya, kamu harus mengenal diri sendiri. Kamu harus punya tameng. Dan tameng itulah yang pada saat ini akan saya bedah, yaitu segitiga emas. Kalau dalam suatu organisasi kita pandang lambangmu, di situ di kiri kanan ada trisula.
Trisula dalam lambang itu sebenarnya adalah segitiga emas. Sekarang saya bertanya, kenapa di lambang PSHT itu ada gambar Trisula? Adik-adik kita menanyakan seperti itu. Apa jawab kamu? Padahal tidak ada senam jurusnya Trisula, jujur, tidak ada. Jawabmu sebagai seorang pelatih kalau ditanya adik-adikmu, Mas, apa itu Trisula dalam lambang? Senjatanya orang PSHT. Ada senam jurusnya. Dia tidak tahu, paling-paling untuk menutupi kekurangannya dia mengatakan, durung wayahe dik. Setelah dia jadi warga, Mas, saya disahkan jadi warga, kok belum dapat senam jurusnya Trisula? Jawabnya dengan tertawa. Saya sendiri juga tidak tahu. Kenapa Trisula itu adalah senjata kebatinannya PSHT. Itu 2 Trisulanya kalau PSHT. Kalau saudaraku yang dari Pagar Nusa itu Trisula 1. Lebih lengkap mana? Masih belum mengakui tentang keilmuan yang bersifat kebatinan. Maaf, saya ingin mengungkap ini supaya tahu, jangan baperlah. Di PSHT itu ada itu panca dasar yang kelima. Saya buka panca dasar membocorkan ajaran PSHT itu ajaran yang berbudi luhur. Harus disampaikan. Orang lain tahu nggak apa-apa, yang penting tekniknya tidak tahu. Ajaran yang berbudi luhur malah disimpan, tidak diberikan. Tapi ajaran premanisme malah diberitahukan kepada khalayak umum. Nggak salah. Maaf, saya memang apa adanya seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk membocorkan ilmu-ilmu ini, enggak. Hanya sekedar itu loh. Ibarat dalam jenis tulisan narasi itu loh, cerita memberitahukan saja. Cara memperdalam, barulah carilah golek ono sumur kang wening, ojo goleki sumur kang butek. Carilah sesepuh kita yang benar-benar dia itu lahir batinnya sudah bersih, hatinya benar-benar sudah bersinar. Itu. Jadi sekali lagi kita ungkap bahwa segitiga emas dalam lambang PSHT disimbolkan dengan Trisula. Kalau dalam Jongko Jayabaya itu yang disebut dengan Triniji Suci. Apa itu Triniji Suci? Trini itu 3, Niji 3 hal yang menjadi satu, dan suci 3 hal yang menjadi satu itu merupakan suatu kesucian hati. Jadi yang disebut Triniji Suci itu manusia itu harus jejeg, jujur, lan adil. Jejeg itu apa? Sekali kita yakin agama kita Muslim, sekali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai mati kita yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jejeg, jangan moyang-moying. Kita sekali yakin itu. Bagi agama yang lain, sekali sudah percaya kepada Sang Pencipta, ya itulah yang kamu yakini. Itu jejeg. Aja miyar-miyur. Tahu miyar-miyur apa ya itu? Seperti air di daun talas gitu, tidak punya pendirian. Kita itu harus setia hati. Setia hati, yakin pada hati kita. Tidak usah takut. Kita ke jalan yang benar apapun resikonya. Kita hadapi dengan senyuman. Itu Trinity Suci. Sama senjata Trisula. Jadi Trinity Suci, satu jejeg, yakin
setia hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah bagi yang agamanya Muslim. Yang kedua, jejak jujur. Manusia itu harus berani mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua itu pasti mempunyai suatu kesalahan. Saya punya banyak kekurangan. Kita jujur, jangan menangnya sendiri. Sayalah yang paling benar, sayalah yang paling sakti, sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling berkuasa. Takabur. Kita tidak boleh, kita harus benar. Kita koreksi, introspeksi bahwa manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, banyak kekurangannya. Tidak perlu mengoreksi orang lain. Kita koreksi, kita sibak diri kita sendiri, kita kenali diri kita sendiri. Benar katakan benar, salah katakan salah menurut hati nuranimu. Tapi jangan pernah mengklaim dirinya diri kita itu saling benar, diri saya paling benar. Jangan, orang lain salah. Karena segala sesuatu itu bisa dipandang dari berbagai sudut pandang. Ibarat gajah, dilihat dari depan, gajah adalah binatang yang hidungnya panjang. Tapi jika gajah dilihat dari belakang, gajah adalah binatang yang ekornya kecil. Kita lihat dari samping, gajah adalah binatang yang telinganya lebar. Kita lihat dari bawah, gajah adalah binatang yang kakinya besar atau badannya besar. Apakah itu salah? Semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Kalau rebutan benar, akhirnya ketemu salah. Yang dari depan benar, tapi bagi yang dari belakang, kamu tolol, kamu goblok, kamu salah. Demikian juga yang dari depan menyatakan dari belakang bahwa gajah adalah binatang yang ekornya kecil. Oh, kamu bodoh. Yang benar saya, gajah itu hidungnya panjang. Yang dari belakang, oh, kamu yang tolol. Yang benar itu gajah ekornya kecil, tidak hidungnya panjang. Karena kalau dari belakang hidungnya tidak kelihatan, kalau dari depan ekornya tidak kelihatan. Jadi kita itu sebaiknya harus bijaksana, kita melihat itu dari atas. Kalau dari atas semuanya itu terlihat semua. Dari depan, gajah adalah binatang yang hidungnya panjang. Dari belakang, gajah adalah binatang yang ekornya kecil. Dari samping, gajah adalah telinganya lebar. Dari bawah, gajah adalah kakinya besar atau badannya besar. Terlihat semua. Itu baru bijaksana, jangan mencari caranangnya sendiri. Itu yang dimaksud jujur. Yang ketiga, manusia itu harus bersifat adil. Kita tidak boleh bang cinden, bang ciladan. Kita tidak boleh membedakan pangkat, derajat, harta benda, dan sebagainya. Semua itu saudara kita. Apalagi kita membedakan antara ras, agama, tidak boleh. Apalagi membedakan organisasi. Biarkanlah. Ibarat lakum dinukum aliyatin. Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu, organisasiku adalah organisasiku, organisasimu adalah organisasimu. Dan seterusnya, kita hidup berdampingan, hidup secara damai, hidup secara guyub rukun, hidup dengan cinta kasih. Seperti itu, kecuali apabila ada ancaman yang mengancam keselamatan, kehormatan kita, baru
Kalau kita terancam, jujur saja kita itu harus mempertahankan diri dan membela diri. Baru kita gunakan istilah Suratira Jaya ningkat lebur dining pangastuti. Jangan sampai orang setia hati, orang PSHT malah membuat masalah. Janganlah. Karena di PSHT ada istilah musuh jangan dicari. Kalau ada tak akan lari. Tolong nih sampaikan kepada adik-adiknya. Tidak membocorkan ilmu esa, itu ilmu yang berbudi luhur, ilmu yang baik harus disampaikan. Jangan dilatih hanya jasmaninya saja. Pada saat latihan hanya dikeprui, ditendangi. Los, jangan tewel. Jadi pendekar melempem. Tolong sampaikan pada adik-adiknya seperti itu. Ilmu esa itu adalah ilmu yang berbudi luhur. Ilmu yang tahu benar dan salah. Dan ilmu yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu saudaraku. Yang ketiga, jejak, jujur, adil. Itu tadi yang adil. Tidak boleh bang ciladan. Semua kita rangkul. Kita tidak usah terlalu fanatik. Kita rangkul. Tidak ada manusia yang sempurna semua itu punya kelebihan. Tapi juga punya kelemahan. Ya, kecuali kalau mengancam itu tadi, kalau mengancam ya itu lu jual gue beli, udah. Tapi kalau itu kita menjual pada saat kita dibeli, itu juga sudah menyimpang dari ajaran. Tidak seperti itu ajarannya. Bukan ajaran yang adigang, adigung, adiguno. Di Esa terteng ngalah, ngalih, ngadep. Kita mengalah. Setelah mengalah ngengkel aja ya, kita mundur, ngalih. Kalau sudah ngalih dia nekat, baru hadapi. Itu satria. Dan itu secara hukum kita benar. Tapi kalau kita itu membuat masalah secara hukum keduniawian juga salah. Dan itu Allah tidak suka itu. Itu yang berdasarkan Jangka Jayabaya Triniji Suci. Yang kedua, yang berdasarkan agama itu mencari segitiga emas. Barang siapa yang bisa menemukan segitiga emas, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Itu segitiga emas itu para kiai juga mencari itu, tahu segitiga emas. Kalau di dalam dunia persilatan itu tadi dilambangkan dengan trisula. Itu tadi ada. Dan itu semua tidak di mana-mana, tidak terlalu jauh. Ilmu itu ada di dalam diri kita. Dan segitiga emas itu ada dua, segitiga emas tegak dan segitiga emas terbalik. Kalau hanya segitiga emas yang tegak saja, saya beritahu, saya katakan segitiga yang tegak itu hanya 3 sinar yang kita gunakan. Nur ilahi, nur Muhammad, dan nur ihsan. Cahaya Allah, cahaya nur sejati. Yang kedua cahaya nur Muhammad, dan yang ketiga nur ihsan, kebaikan kita, budi luhur kita. Yang terbalik ya, baru orang Esa yang tahu. Ilmu hati dilengkap, itu ada segitiga, itu ada 2. Kalau yang terbalik rahasia ada di sini, sudah di hati kita. Itu tadi calonnya di hati kita. Di hati kita sudah yakin, setia hati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini rahasia. Itu dilakukan tameng kita di sini.
Oleh karena itu pada saat kita menghadapi kodam, jin, setan atau kodam, sudah pakai ini saja, jangan pakai ini, pakai ini. Saya tersenyum lah, pakai hanya kekuatan fisik. Tidak apa-apa dia itu baca tidak mempan itu. Pakai brojo musti, pakai dan sebagainya itu. Kita tidak usah pakai apa-apa, pakai hati saja. Ya, paling tidak kita dengan gini sudah, tangan kita gini saja, selesai, mancat, jerat, selesai dengan ini sah. Ini adik-adikku seperti itu. Di ojo kagetan, ojo gumunan. Ada itu. Rubah pola pikir, kembalikan PSHT pada ajaran. Organisasi hanyalah sebagai wadah dan pemancar cita. Jangan mau kamu diadu domba dengan saudaramu, saudara kita. Siapa yang kamu bilang? Sama-sama seorganisasi, hanya beda pandangan itu. Kita tetap guyub rukun. Ya itu, jangan mau diprovokasi. Itu ada orang itu ingin menghancurkan seperti ini. Kita guyub rukun lah. Kamu kesana-sana silakan udah. Karena apa? Sebenarnya ini ada golongan kelompok B. Kelompok A mengatakan kalau tidak ikut kelompok U kamu bukan saudaraku. Yang ini kalau tidak ikut kelompok U kamu bukan saudaraku. Mau kamu apakan ilmunya sama. Sudah tahu, senam jurusnya tahu semua. Ilmunya mungkin sama. Yang beda mungkin hanya kebatinannya. Mau diapakan? Dipecat. Apa kalau dipecat ilmunya hilang? Tidak. Desa itu tidak ada sistem pecat-pecatan itu. Hanya dipecat secara organisasi. Keilmuannya sudah mendarah daging, Mas. Tolong. Di Esa itu tidak ada rebutan kekuasaan. Di Esa itu pengabdian. Ojo golek panguripan di PSHT, tapi hidupilah PSHT. Itu tolong mari kita belajar bersama, kita introspeksi lah. Agar kita tidak jadi bulan-bulanan. Saya sendiri sebenarnya itu malu. Kita diremehkan seperti itu, malu. Tapi kita harus tetap cinta kasih, ya sudahlah, biarkan. Itu bukan berarti kita tidak punya, hanya saja kita itu terlalu sombong, mengandalkan jasmaninya saja, hebat, menangan, nak gelut kalau berkelahi menangan, akhirnya terlena, tidak diisi, rohaninya tidak diisi, kosongan melawan yang diisi, emosi, hawa nafsu berbenturan dengan hati nurani, jelas koid. Itu sadar. Saudaraku, maaf, memang mungkin ini memang kita jangan melihat dari hal-hal yang negatif. Kita lihat positifnya saja. Kita introspeksi. Kenapa kita itu dipermalukan? Karena perbuatan kita sendiri. Itu loh, bukan berarti tidak berani. Di hati nurani saya dia kuar-kuar. Sepele dan sebagainya, ya tersenyum aja ngomong sepele. Tidak boleh. Kita tetap cinta kasih. Saya lihat, masih anak-anak yang bicara dari pihak saya, dari pihak saya. Itu masih anak-anak itu. Belum tahu apa-apa. Ya oleh karena itu ya, marilah mulai saat ini kita guyub rukun saja. Enggak usah saling membenci, tidak usah saling balas dendam. Ini semua adalah pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya mengatakan, kalau kamu hanya mengandalkan kekuatan jasmani saja, hanya pencak silatnya saja, dengan mudah kamu dihancurkan. Terbukti sekarang
Kamu membawa saudara berapapun mudah sekali, sedak, blak. Pada saat terapi saya nggak satu persatu, ada 10 orang sekali dat, ada 100 orang sekali dat, selesai. Itu contoh. Tapi kalau saya untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, kalau saya ilmu itu saya gunakan untuk memayu-hayuning diri, memayu-hayuning keluarga, memayu-hayuning masyarakat, baru memayu-hayuning bawono. Saya tidak mau kalau diajak untuk ya seperti itu, hal-hal yang bersifat negatif saya tidak mau. Saudaraku yang saya hormati, jadi segitiga emas atau trisula itulah ilmu kebatinan yang luar biasa. Trisula, segitiga emas atau triniji suci merupakan landasan kita untuk belajar tentang kebatinan. Baru dasar itu trisula. Yang ketiga, walaupun trisula hanyalah dasarnya saja, dasar, kalian bisa menyatukan jagat gumular dan jagat gumulung, alam semesta ke dalam diri kita. Dasarnya juga harus berbuat seperti trisula. Itu. Mudah-mudahan ini sedikit tentang segitiga emas yang dicari-cari. Sebenarnya segitiga emas itu dirahasiakan dengan ada yang menafsirkan segitiga emas itu harus membangun 3 masjid di 3 tempat. Misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu bagus. Tapi bagi orang yang tidak mampu, kan tidak mampu. Ya. Ini segitiga emas kita sederhana saja di sinilah. Di inilah, di daerah sini. Di daerah sini, segitiga emas itu. Dengan amalan-amalan yang dilakukan setiap saat dengan dilandasi kesabaran dan keikhlasan. Jangan pernah meminta sesuatu. Semuanya itu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meminta melakukan itu gen sekti supaya sakti dan sebagainya. Tidak usah. Allah itu maha tahu. Maha tahu apa yang ada di isi hatimu. Lakukan saja dengan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sepertiga malam itu yang bagus. Bukan berarti saya waktunya tidak. Di sepertiga malam itu sudah banyak manusia yang tertidur dan itu sunyi. Pada saat itulah kita berserah diri, kita bertawasul, kita bertafakur, nyaman sekali. Dan kita isi lafaz kita dengan lafaz Allah, dengan meditasi. Jadi meditasi tidak bertapa, mengisi ini loh, nafas kita dengan lafaz Allah. Kita isi Allah, Allah. Ada yang Allah. Monggo, silakan, tidak dibeda-bedakan. Yakinmu apa? Adalah Allah tidak akan mempersulit umatnya. Banyak hal, misalnya kita rukun yang naik haji itu bagi orang yang mampu. Kalau yang tidak mampu, apakah kita tidak boleh naik haji dan sebagainya? Berarti Allah tidak adil-adil bagi yang tidak mampu. Yaitu tadi Jumatan 40 kali berturut-turut, insya Allah pahalanya sama dengan naik haji. Dan Allah memudahkan kita loh. Tidak mungkin Allah itu mempersulitkan. Hal yang sulit dibuat mudah, hal yang mudah jangan dipersulit. Ilmu kan sejati dan sejatinya ilmu itu sebenarnya tidak kemana-mana, sudah ada di sini. Tinggal kita itu mampu menyibak tabir tirai surga hati atau tidak. Kita mampu menyibak hijab itu atau tidak. Kan hati kita itu terselubung oleh hawa
nafsu, hawa nafsunya harus kita sibak, kita kendalikan. Kita harus bisa mengendalikan itu, barulah itulah memancar sinar itu. Sederhana, saudaraku. Jadi marilah kita tetap saling aso. Bukan berarti saya itu menggurui, tidak. Saya masih banyak kekurangan, saya tidak bisa apa-apa dan saya tidak punya apa-apa. Tapi di forum ini banyak masukan dan sebagainya. Saya terima, ya terima dengan baik. Bahkan ada yang masukan, ini memang bagus, Mas tolong kalau bisa jangan pakai atribut PSHT, pakai atribut putih saja untuk oke terima kasih, suatu saat memang iya mau aku sana tidak pakai atribut itu, kita atribut supaya bersifat universal. Saya tidak memihak pada suatu organisasi, tidak. Tapi kenapa saya itu pakai pakaian PSHT? Memang dari PSHT itulah saya belajar mengenal diri kita sendiri. Saudaraku, demikian saja. Jadi semuanya itu ada dasarnya. Semuanya ada dasarnya. Oleh karena itu suatu saat saya ingin menyimak apakah ilmu PSHT itu syirik, karena ada yang mengatakan kalau ikut PSHT itu syirik. Akan saya jelaskan untuk konten berikutnya. Yakinlah, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti punya kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.